Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Yamaha Vision Alt, di mana kondisinya berebet di bagian gasnya. Kita cek dulu di bagian full pump. Nah, ini kesalahan terfatal adalah di saat full pump kondisi seperti ini, minyaknya seperti ini. Nah, ini keluar terus. Tanda-tanda minyak keluar terus di bagian full pump ini adalah tanda buruk. Nah, kita akan memastikan apakah penyakit atau faktor utamanya berebet kondisi Vision Alt ini dari full pump. Kita akan cek menggunakan tekanan, alat ukur tekanan. Nanti kita cek kalau memang ukuran dari tekanan full pump nanti memadai nomornya, memadai standar angka, kita akan cek di bagian lain. Namun untuk memastikan kita harus pasang dulu alat pengukur tekanan full pump. Nanti kalau sudah kita nyatakan bagus, angkanya memadai, berarti kita akan cek yang lain. Sebelum melangkah ke bagian full pump, kita ada satu penyakit lagi. Vision ini kalau digas dia nembak. Jadi kalau diumbar gas atau dilepas gas, dia akan nembak seperti busi mau mati. Nah, kita cek dulu di bagian selang ini. Ini adalah selang vakum. Nah, di sini ada selang vakum, ada kecil sama besar. Kita cabut yang bagian besar. Yang besar kita buntu. Nah, ini adalah faktor utama yang bikin meledak ataupun nembak saat dilumbar gas. Jadi gas ditarik, habis itu dilepas secara kontan, dia akan timbul suara ledakan seperti busi mau mati. Nah, disinilah penyakit atau faktor utamanya, selang ini ada yang bocor. Namun untuk langkah menghilangkan meledak ini ada dua faktor sebenarnya ya. Ini antara mengganti vakum ataupun otomatisnya udara ini, atau dengan mengganjal atau menutup, menonaktifkan salah satu dari lubang selang ini. Kita mau cari alternatif mana? Mau cari yang murah ataupun yang bagus juga tapi harus ganti. Nah, caranya kita menggunakan ambil langkah yaitu dengan menonaktifkan vakum ini. Kita buntu salah satu dari lubang ini. Seperti ini, kita masukin pembuntu. Nanti kita tinggal pasang lagi. Jadi tujuannya adalah untuk menonaktifkan selang vakum di bagian head Yamaha Vision ini. Mungkin ada teman-teman yang timbul pertanyaan, kenapa harus ditutup mas gitu kan, kenapa nggak diganti? Ya monggo, kalau mau ganti silahkan, mungkin harganya juga lumayan mahal. Jadi intinya ini untuk pengiritan, bisa untuk menghemat biaya, toh juga fungsinya nggak seberapa kalau misalnya vakum ini dinonaktifkan. Mungkin teman-teman juga banyak beda pendapat, monggo silahkan. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman yang kita gunakan di bengkel, dan ini tujuannya untuk menghemat biaya. Kalaupun ada berpendapat bahwa ini nggak bagus mas kalau ditutup misalnya, monggo, itu hak prerogatif panjenengan sedoyo. Ini hanya untuk menghemat biaya, dan fungsinya juga kalau misalnya kita tutup, ini adalah nggak akan fatal di bagian mesin. Oke, sekali lagi, kalaupun kita tutup selangnya, ini adalah nggak akan fatal di bagian mesin. Nah, sehingga kita mengambil jalur langkah ini untuk membuntui salah satu lubang di bagian vakum ini. Sudah kita konsultasikan sama beliau yang punya motor, juga mau menghemat biaya ataupun membeli vakumnya. Jadi beliau sudah kita jelaskan panjang lebar, dan akhirnya beliau inginnya menghemat biaya dan mengambil langkah untuk membuntu salah satu lubang di bagian vakum tersebut. Jadi kita nggak akan langsung mengambil tindakan tanpa ada sepengetahuan ataupun beliau yang punya motor. Oke, sampai urusan vakum meledak sampai di sini ya. Ini jadi teman-teman sudah bisa pahami. Jadi membuntu salah satu lubang ini yang bikin meledak atau busi kayak mau mati. Langkah kedua, kita mengetes dulu di bagian full pump. Kita menggunakan alat ukur tekanan full pump. Kita tes, hidupkan mesin kondisi langsam, alat ukur kita pasang. Nah, kita gas, kita hidupin sampai di mana ukurannya. Nah, ini lemah banget ya. Standarnya angka ini adalah di angka 35 sampai 40.
sedang ini di bawah 30. Berarti normalnya di bawah normal banget. Nah, ini bisa lihat. Nah, ini cuman sampai 20 ya. Nah, ini mesin langsam seperti ini. Tekanannya di bawah banget. Seharusnya sekitar 35-40. Nah, kondisi mesin langsam. Coba kita tarik gas. Coba kita tarik gas. Nah, tetap di angka 20. Berarti kita nyatakan full pump lemah. Full pump lemah, kita langsung ke bagian full pump. Kita nyatakan lemah ya, ini di bawah 20. Kita akan melangkah dulu, mengoprek-ngoprek di bagian full pump dulu. Karena kita nyatakan full pump ini lemah. Jadi kita nanti akan mengganti di bagian full pump ini apakah sekedar rotaknya aja ataukah harus mengganti satu paket. Kita akan survei dulu di bagian full pump. Intinya kalau tekanan ini di bawah 20, di bawah 35, apalagi ini 20 ya, 20 aja nggak sampai, berarti kita akan oprek dulu. Nah, full pump ini kita ganti satu set ataupun kita ganti rotaknya aja. Karena untuk menghemat biaya juga, kalau seandainya full pump ini kita ganti satu paket, ini harganya akan lumayan banget ya. Kalau di sini sekitar mungkin bisa 400-500an ya mungkin, karena beda daerah beda harga. Makanya kita konsultasi sama beliau yang punya motor. Kerusakan utama ini di bagian full pump. Nah, nanti langkahnya itu apakah harus ganti satu set ataukah harus sekedar mengganti rotak. Kita tanya dulu, konsultasi sama beliau yang punya motor. Permasalahan berbet di awal ini mutlaknya di bagian full pump. Nah, yang jadi pertanyaan ini diganti satu set ataukah diganti rotaknya aja. Nanti kita tunggu dulu sama beliau yang punya motor. Kalau nanti sudah ada persetujuan, kita ngambil langkah. Kita pastikan dulu, cek dulu, barangkali lemahnya tekanan full pump ini karena mungkin kotor, ataukah cukup di bagian kotoran di bagian filter atau pempesnya, bisa juga. Kita akan cek dulu. Oke, jadi kita akan fokus di bagian full pump dulu. Untuk sekali lagi untuk memastikan, kita rotaknya dulu kita oprek-oprek dulu. Mudah-mudahan nggak ada penyakit lain. Kita biasanya kalau sudah kita tes di bagian tekanan full pump lemah, biasanya langsung ganti rotak itu beres. Mudah-mudahan nggak ada penyakit lain dan kita fokus di bagian rotak ini dulu. Nah, ini adalah perwujudan full pump. Satu paket ini kita ganti memang langsung torque chair biasanya, cuman harganya juga lumayan ya. Jadi sekali lagi untuk menghemat pengeluaran biaya, kita ganti rotaknya aja. Rotak itu bagaimana bentuknya dan seperti apa tujuannya, fungsinya, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk mungkin pemula juga yang pengen tahu apa toh rotak, bentuknya seperti apa dan harganya berapa, kurang lebih seperti ini. Ini adalah rotak full pump Vixen. Semua motor matic, semua motor injeksi itu pasti menggunakan rotak seperti ini. Rotak ini adalah tenaganya atau baterainya full pump, baterainya tekanan dari injeksi. Nah, seperti ini. Ini yang baru dan ini salah satunya yang baru, satunya juga yang second. Kita tes dulu. Nah, habis itu kita pasang. Kita ganti rotak baru. Habis itu kita tes. Kalau seandainya nanti kita sudah pasang, tekanannya sudah naik, berarti pastikan nggak ada penyakit lain dan nggak perlu diganti full pump satu set. Ini adalah trik sederhana untuk mengakali full pump, nggak harus ganti satu set. Jadi bisa diganti rotaknya aja. Penghematan biaya ini sangatlah harus kita tekankan di bagian ini, atau untuk teman-teman konsumen bengkel. Karena kenapa kita mengambil langkah ini? Karena ini adalah penghematan. Jadi selama kita bisa menghemat, kenapa harus beli satu paket yang bisa dibilang buang-buang duit gitu kan?
kalau mau teman-teman misalnya pengen satu paket ya monggo, itu haknya panjenengan sedaya. Intinya kita hanya untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau masalah harus beli satu set atau enggak itu permasalahan kedua. Yang penting penyakitnya ketemu, sembuh, dan nggak harus mengeluarkan biaya banyak. Oke? Kita tes, kita selesaikan dan kita pasang kembali. Habis itu kita tes menggunakan tekanan lagi. Oke, sekali lagi untuk teman-teman pemula mungkin yang belum paham, semua full pump, semua injeksi, motor injeksi itu menggunakan full pump seperti ini dan harganya berbeda, bervariasi. Jadi mungkin untuk teman-teman yang pengen tahu update dan tentang harga, permasalahan segala macam, silahkan isi kolom komentar di bawah video ini, tanya-tanya monggo. Nanti kita akan bantu diskusi tentang permasalahan injeksi. Sedikit pembahasan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, kita tes lagi. Oke, ikuti terus video ini sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti sekiranya kita selesai, kita akan share kembali. Oke, kita pasang kembali. Mudah-mudahan nggak ada penyakit lagi, nggak ada yang lain. Cukup di bagian full pump selesai, kita ganti rotak, permasalahan selesai. Satu permasalahan selesai, mudah-mudahan nggak ada merembet yang lain. Nah, minyak nggak ada keluar, nggak seperti yang tadi. Baru dijungking, baru minyak langsung keluar. Ini kelihatannya berhasil, nggak ada tanda-tanda kayak tadi. Kita tes, hidupin menggunakan tekanan full pump juga. Nah, sekali kontak langsung 35-40 tekanan, berarti ini kondisinya normal. Nah, di atas 30, 35 ini ya. 35 mendekati 40. Berarti kondisinya normal. Oke, terima kasih matur nuwun. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.